Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksani Putra akan menjelaskan limit fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Limit itu adalah suatu konsep dalam matematika, khususnya dalam kalkulus. Adapun penerapan atau pengaplikasiannya materi limit ini dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada bidang ekonomi, fisika, kedokteran, kesehatan, dan kimia. Dalam bidang ekonomi, limit fungsi sering digunakan oleh pemerintah dalam menentukan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Dalam bidang ekonomi, limit fungsi juga sering digunakan dalam menghitung biaya rata-rata dan bunga serta laju perubahan penjualan. Di sini ada contoh soalnya. Sebuah perusahaan distributor handphone memperkirakan keuntungan dalam jutaan rupiah untuk penjualan tipe tertentu adalah CX sama dengan 5X dikurang 0,004X dikurangi 2 dengan X adalah banyaknya handphone yang dijual. Berapakah tingkat penjualan perusahaan tersebut agar keuntungan maksimum? Di sini ada jawabannya. Jadi kan diketahui itu ada CX sama dengan 5 dikurangi 0,004X kuadrat. Nah, di sini kita masukin aja X besar sama dengan 0. Di sini ada rumusnya. Dimasukkan di sini, bisa di zoom ayo. Di sini lim sama dengan 5 dikurangi Z plus H dikurangi 0,004 Z dalam kurungnya Z tambah H kurung kuadrat dikurangi 5Z kurang 0,004 Z kuadrat. Di sini kita udah masukin angka, kita coret. 5 ini bisa dicoret sama ini, yang ini bisa di ini, sama yang ini bisa diiniin kan juga. Tadi karena kita udah coret jadi hasilnya kan 5 kurang 0,008X dikurangin 0,004H. Di sini H-nya sama dengan lebih besar dari 0, artinya 5 kurang 0,08 hasil akhirnya. Terima kasih. Di sini jadinya kita karena udah kan rumus tadi ini kita masukin lagi. Nah, kita udah keluarkan. Jadi di sini 5 ini itu kita pindahkan. Jadi 0,008X sama dengan 5. Jadinya X sama dengan 625. Jadi tingkat penjualan agar keuntungan maksimum sebesar 625. Wah. Oke, lanjut. Sekarang dalam bidang fisika, limit fungsi berguna untuk menghitung rotasi bumi dan benda lain seperti elips, kelajuan, dan kecepatan kendaraan. Langsung saja ke contoh soal. Kecepatan benda setiap saat ditentukan dengan rumus Vt sama dan 0,2t pangkat 2 min 0,4t. Perubahan kecepatan untuk t mendekati 5 dirumuskan dalam limit Vt min Vs per t min 5. Nilai perubahan kecepatan benda tersebut adalah, mari kita hitung guys ya. Vt sama dengan 0,2t pangkat 2 kuadrat min 0,4t. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Vt-nya kan ini 0,2t, Vs-nya itu 0,4t min 3. Langsung kita hitung hasilnya 1,6 mili per det pangkat 3. Lanjut. Lanjut dalam bidang kedokteran. Di bidang kedokteran misalnya untuk menghitung kerusakan dari jantung yang hasilnya ditampilkan dari USG, ritme detak jantung pada kasus kardiak kases, cari aja di Google artinya. Detak jantung tidak berirama, maka seorang dokter harus menganalisa di mana posisi letak kerusakan pada jantung, sedangkan hanya melihat dari hasil USG tadi data-datanya yang padahal sel di jantung sangat banyak. Fungsi limit ini dibutuhkan untuk menebak di mana lurusnya area yang rusak. Contoh lain adalah populasi bakteri atau virus yang memungkinkan beberapa persen virus itu menular dengan melalui udara. Area kontribusi dan percepatan angin dihitung di grafik melalui limit. Langsung ke contoh soal. Pertambahan berat bayi dalam 30 hari pertama dinyatakan dalam fungsi BT sama dengan 1000
1400 T kuadrat ditambah 2,5 kg dengan T dalam hari. Tentukan kecepatan pertambahan berat badan bayi pada hari ke-20. Itu jawabannya. Nah, ini adalah contoh jawaban dari contoh soal tersebut. Langsung masuk ke nah, di sini langsung masuk ke masukin apa sih namanya? Masukin caranya, masukin rumusnya. Limit f sama 0 f 20 ditambah 8 min f 20 per Oke. Jadi ini hasilnya 1/10. Dalam bidang kimia, limit fungsi ini digunakan untuk menghitung kekuatan besi yang bergesekan dengan air asin, menghitung ketahanan dalam menghadapi pengaratan, serta membuat perhitungan untuk tahan kadaluarsa sebuah makanan. Contoh soal, sebuah perusahaan makanan sedang meneliti ketahanan produknya dalam penyimpanan. Suhu dalam ruang penyimpanan berfluktuasi mengikuti persamaan. T dalam kurung sama dengan 20 ditambah 5 cos pi per 6 T, di mana T adalah suhu dalam derajat Celcius. T kecil adalah waktu dalam jam setelah makanan dimasukkan ke dalam penyimpanan. Suhu awal adalah 20 derajat Celcius dan fluktuasi suhu sebesar 5 derajat Celcius setiap 6 jam. Berdasarkan uji laboratorium, makanan akan memulai membusuk jika mencapai suhu 25 derajat. Pertanyaannya adalah, hitunglah suhu penyimpanan setelah 12 jam lamanya. Kita akan hitung suhu penyimpanan setelah 12 jam dengan menggunakan persamaan yang diberikan tadi, yaitu T dalam kurung T kecil sama dengan 20 ditambah 5 cos dalam kurung pi per 6 dikalikan dengan T. Kita substitusikan T-nya yaitu 12 menjadi T12 sama dengan 20 ditambah 5 cos pi per 6 dikalikan dengan T. Kita sederhanakan, maka mendapatkan hasil T12 sama dengan 20 ditambah 5 cos 2pi. 2pi karena cos 2pi itu sama dengan 1, maka kita bisa dapatkan hasilnya T12 sama dengan 20 ditambah 5 dikalikan dengan 1 menghasilkan 25. Jadi setelah 12 jam suhu penyimpanan yaitu adalah 25 derajat, maka di atas 12 jam maka dipastikan makanan akan membusuk. Itulah penjelasan kita mengenai limit fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.